175 kepala keluarga, kurang lebih 2.000 jiwa umat Katolik di Haliwen memperingati hari ulang tahun ke-26 Stasi Sao Santo Miguel Arcangelo dengan misa syukur. Misa digelar di halaman Kapela Haliwen pada Senin 29 September 2025. Terhitung sejak dibangun, usia berdirinya Kapela Stasi Santo Miguel Arcangelo genap 26 tahun tepat pada 29 September 2025. Sebagai bentuk syukur, umat Kapela Stasi Santo Miguel Arcangelo merayakan hari ulang tahun ke-26 dengan misa bersama. Kapela Stasi Santo Miguel Arcangelo ini dibangun darurat dan secara swadaya oleh umat dengan atap terpal tanpa dinding. Selain digunakan untuk ibadah, juga menjadi tempat belajar atau sekolah anak-anak usia sekolah dasar dengan nama SDN Haliwen. Meski darurat, Kapela Stasi Santo Miguel Arcangelo ini menjadi tempat penting bagi umat untuk beribadah dan membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Ketua Stasi Kapela Haliwen, Lino Babo menjelaskan, pembangunan terus berlangsung dan terus dibenahi dengan renovasi hingga kondisi Kapela Stasi Santo Miguel Arcangelo kini nampak berdiri kokoh. Dengan bangunan seluruh tembok dan menjadi pusat aktivitas ibadah umat Katolik yang berjumlah 475 kepala keluarga, kurang lebih 2.000 jiwa dan juga umat Katolik lain di sekitarnya. Suatu kekuatan dari mereka punya perjuangan sehingga membangun rumah ini. Tujuan daripada memperingati 26 tahun berdirinya kapela ini dan lagi 4 tahun lagi menjadi 20 tahun kita berada di kapela ini. Tapi kami dari stasi mengharapkan dukungan dari semua umat, semua ketua lingkungan, semua anggota KUB, terus anak-anak kami, terus OMK bisa mendukung kami bekerjasama dengan kami agar kita bisa membangun proyek ini untuk melayani iman demi keselamatan putra. Ketua Panitia Jose dos Santos Suarez menjelaskan peringatan hari ulang tahun ke-26 Stasi Santo Miguel Arcangelo ini sebagai wujud rasa syukur atas 26 tahun pesiara Stasi Santo Miguel Arcangelo. Selain itu juga menjadi momen permenungan bersama dan refleksi introspeksi dalam memaknai pesiara Stasi Santo Miguel Arcangelo. Kegiatan malam ini merupakan yang kedua dari pada kapela ini berdiri, yaitu yang pertama dilakukan pada tahun 2003, yang kedua baru dilaksanakan tahun 2025 ini. Dengan usaha sendiri ini murni swadaya masyarakat, swadaya umat yang berdomisili. Sekarang kurang lebih tinggal 475 kakak, kurang lebih 2.000 juga. Dengan swadaya, dengan caranya sendiri, akhirnya kapal ini berdiri sampai permanen. Peringatan 26 tahun Kapela Haliwen menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan iman. Peringatan ini dapat memberikan dampak positif bagi umat Kapela Haliwen dan masyarakat sekitar. Usai misa, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kegiatan lainnya. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Kelompok Tani Manebala Desa Kebuna Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu sukses mengelola lahan seluas 50 are menjadi perkebunan hortikultura dalam panen perdananya. Kelompok ini raup untung hingga puluhan juta rupiah. Seorang petani desa Kabuna, Arnoldus Nai Uso, dari kelompok Tani Manebala di Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, adalah tokoh yang aktif dalam mengelola lahan pertanian semenjak pulang dari rantauan TKI pada tahun 2018 lalu. Ia menyulap lahan seluas 50 are untuk menjadikan kebun hortikultura. Bersama kelompoknya, Arnoldus jadikan lahan ini menjadi perkebunan tomat,
bawang, dan cabai yang kini telah menuai hasil hingga puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Saat ini, pendistribusian hasil telah mencapai hingga pasar internasional. Namun menurutnya, harga ini cenderung menurun. Dari harga tomat sebelumnya mencapai 400.000 per keranjang, kini menjadi 250.000 per keranjang. Penurunan harga ini akibat peningkatan hasil tomat pada tahun 2025 yang sangat meningkat. Dalam jangka waktunya berjalan, ada kendala-kendalanya yang ketemu di lapangan itu. Kendalanya satu, ini penguapan terlalu tinggi, dan satu lagi hama tikus. Hama tikus itu yang dia sering merusakkan ini selang dripnya itu. Makanya dari situ saya kecewa, saya lep langsung saja. Sekarang lep langsung. Lep langsung ya. Lep langsung itu dia punya, memang dia butuh tenaga, tetapi dia punya penyerapan airnya sangat bagus karena mungkin air kita membendung atau bikin genangan sedikit supaya dia punya penguapan agak mengurang. Kalau target ke depan itu saya memperluaskan lagi ini lahan yang ada, saya memperluaskan tambah lagi, dan mungkin saya mendorong petani milenial atau petani-petani yang masih ragu dengan bertanam tomat atau bertanam dengan tanaman apa saja. Saya punya niat mau dorong mereka untuk bekerja semua. Arnoldus mengakui masih banyak kendala yang dialami dalam proses pengelolaan perkebunan ini. Menurutnya, dengan iklim yang tidak menentu di Kabupaten Belu sangat dapat mempengaruhi kualitas tanaman yang kurang maksimal. Namun kelompok ini tetap mensyukuri hasil yang cukup baik. Para petani menargetkan akan memperluas lahan perkebunan untuk ketersediaan pangan bagi daerah Kabupaten Belu sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan kesejahteraan bagi para petani. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Matil Willy mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.